Ya, pemirsa, ratusan tenaga kesehatan di Jepara terpapar COVID-19 dan tentu saja pasien COVID-19 di Jepara mulai tidak tertangani dengan maksimal. Bagaimana caranya pemerintah Kabupaten Jepara dapat menutupi kekurangan tenaga kesehatan? Bergabung bersama kami Pak Dian Kristianti, Bupati Jepara. Selamat siang Pak Bupati. Pak Bupati, langkah apa yang diambil sejauh ini untuk mengatasi kondisi di sana? Ada ratusan tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19, Pak. Baik, Mas Randy. Jadi memang kita tahu bersama untuk 2 pekan ini di minggu ketiga bulan Juni ada beberapa lonjakan yang memang cukup menyita perhatian kita. Oleh karenanya pemerintah menyiapkan beberapa langkah. Yang pertama, melakukan banyak sosialisasi kembali kepada warga masyarakat, utamanya adalah bagaimana kemudian mereka bisa melaksanakan seluruh kegiatannya dengan protokol kesehatan. Yang kedua, terkait tadi yang hari ini juga para teman-teman kita tenaga kesehatan banyak juga yang terpapar. Tentu untuk mengatasi ini semuanya kita lakukan upaya untuk merekrut para relawan tenaga kesehatan. Nah, sambil menunggu dari 300 tenaga kesehatan yang terpapar ini, kemudian kembali kepada pelaksanaan kegiatan sehari-harinya. Artinya sudah masuk kembali di dinasnya masing-masing, di rumah sakit masing-masing, bahkan juga ada yang di puskesmas begitu, sehingga lambat laun berangsur nanti pemulihan untuk teman-teman tenaga kesehatan ini terpenuhi. Baik. Jadi hari ini kondisinya kalau ditanya Jepara, ketercukupan daripada bornya ini kita di angka 90%, ya, di angka 90%. Itu, Baik, Mas. baik. Apakah perekrutan relawan ini sudah dilakukan dan menutupi ini nakes yang terpapar COVID-19? Sudah kita lakukan sejak seminggu yang lalu, sepekan yang lalu kita lakukan untuk rekrutmen tenaga kesehatan ini. Hanya memang kebetulan tidak hanya Kabupaten Jepara saja yang melakukan ini. Sehingga kita komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi, mereka mahasiswa-mahasiswa yang juga di semester akhir, bahkan lulusan-lulusan dari beberapa perguruan tinggi kita komunikasikan, sehingga Jepara agak juga masih kekurangan. Jadi yang hari ini sudah kita perbantukan untuk beberapa fasilitas kesehatan, baik itu di tempatnya isolasi secara terpusat, kemudian di rumah sakit, ini baru ada 36 tenaga kesehatan yang masuk di sana. Terus berangsur kita akan lakukan rekrutmen ini, Mbak Novi. Baik, Pak Bupati, sebenarnya klaster tenaga kesehatan ini penyebabnya apa, Pak Dian? Kemudian para tenaga kesehatan yang positif ini diisolasi di mana? Kalau yang isolasi ini kita ada beberapa tempat, yaitu di Balai Latihan Kerja yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara, itu di Kecamatan Pejangahan. Di BLK ini kita sediakan ada 47 tempat tidur. Terus kemudian di tempat gedungnya Undip yang kita sediakan di sana ada 115 tempat tidur. Kemudian ada lagi di hotel, salah satu hotel yang ada di Jepara ini dengan kapasitas 24 tempat tidur. Nah, tingkat keterisian mereka memang rata-rata yang di hotel ini penuh, yang diisi oleh para petugas kesehatan, terus kemudian yang di Undip ini baru laporan terakhir, kita baru 2 orang yang ada di sana, dan kemudian yang di BLK ini juga kondisinya masih kira-kira tersisa 10 tempat tidur. Begitu, Mbak. Baik, kalau klaster tadi, Pak, klaster tenaga kesehatan ini bisa muncul, adakah sudah di tracing kah penyebabnya dari mana, Pak? Kalau yang teman-teman tenaga kesehatan, walaupun sebenarnya mereka itu ada di tempat misalnya puskesmas, kemudian rumah sakit, mereka juga sudah sesuai ketentuan dengan menggunakan APD level 3. Namun demikian dari lonjakan kemarin itu, ini disinyalir terjadinya adalah di lokasi pada saat pasien yang datang dilakukan screening.
Nah, oleh karenanya langkah tindakan selanjutnya kita membuatkan ruang di depan RSUD Kartini yang mana ini adalah ruang khusus yang kita gunakan untuk melakukan screening para pasien yang akan diberikan perawatan lanjutan di RSUD Kartini itu sendiri. Baik. Dan kemudian, Baik, ini terkait angka pasien anak-anak begitu, ini balita juga jadi korban terpapar COVID-19 di sana begitu. Bagaimana antisipasi lonjakannya? Ya, Mbak Novi, jadi kita sedang menyiapkan pemisahan lokasi antara warga masyarakat secara umum yang terpapar COVID dengan khusus ibu hamil dalam rangka persalinan dan kemudian menyiapkan untuk ruang anak-anak ini. Kita pisahkan dengan orang dewasa, begitulah kira-kira. Baik ya, kalau untuk angka dari kematian pasien anak-anak di sana seperti apa sih Pak? Kondisinya sebenarnya seperti apa di lapangan? Sebenarnya kalau kita hitung ini tidak terus kemudian kita merasa menakut-nakuti warga masyarakat ya. Jadi sebenarnya kalau anak-anak ini tingkat imunitasnya kan lebih tinggi. Nah, ini lebih kepada persoalan hubungan antara orang tua si anak ini dengan bagaimana mereka menjaga di rumah masing-masing. Itu saja yang kita memang harus betul-betul hati-hati. Jadi kita harapkan warga masyarakat itu melakukan prokesnya tidak hanya di luar rumah, di dalam rangka melakukan satu kegiatan, tapi di dalam rumah pun harapannya seperti itu. Jadi terus menjaga agar supaya anak-anak ini memang terjauh dari kemungkinan untuk bisa tertulari virus COVID-19 ini gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Bupati Dian Kristiandi, Bupati Jepara untuk waktunya. Selamat siang Pak Dian.